Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerahnya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat hari Minggu 13 Desember tahun 2020 yang merupakan Hari Raya Adventus 3. Dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKI Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKI Pangarinah yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 13 Desember sampai dengan 19 Desember tahun 2020 dan ulang tahun pernikahan di bulan Desember tahun 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian selalu diberikan yang terbaik di dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Pangarinah, selama masa pandemi COVID-19 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah wajib menggunakan protokol kesehatan. Yang kedua, anak kecil berusia di bawah 12 tahun tidak diperkenankan masuk ke dalam gereja. Yang ketiga, serta jumlah warga jemaat dan keluarga yang boleh hadir di dalam gereja dibatasi hanya untuk 100 orang saja, sehubungan dengan pembatasan jarak tempat duduk. Penerapan ketentuan-ketentuan tersebut merupakan upaya Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Pangarinah untuk tetap melaksanakan pelayanan, secara khusus pelayanan nikah, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKI Pangarinah setiap hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Jumat, pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau dapat juga disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKI Pangarinah dengan nomor rekening 1020202028823 dan bukti setor atau bukti transfer mohon disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Pangarinah. Bagi warga jemaat yang menyerahkan persembahan pada hari Sabtu, maka informasi persembahan syukurnya akan dimasukkan dalam Warta Jemaat pada minggu berikutnya. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga kita di rumah, selayaknya kita akan beribadah di dalam gedung gereja. Dan kita memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erlei Amiani STH MM dengan tema Tuhan tak ingkar janji. Salam. Jemaat yang terkasih, Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent ketiga. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata, dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus.
kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Jemaat yang terkasih, kita akan memulai ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Putri Sion nyanyilah. Pada bait kedua jemaat saya undang untuk berdiri. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut rajamu, Raja damai terimalah. Putri Sion nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, umatku berkatilah, dirikanlah tatamu, maha tinggi mulia. Hosiana putra Daud, umatku berkatilah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nas pembimbing. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah nas pembimbing yang diambil dari Lukas 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita.
seraya mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut, karena Engkaulah Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang. Engkau tidak membalas kepada kami setimpal dengan dosa dan kesalahan kami. Karuniakan kami Roh Kudus agar kami mampu melakukan yang baik dan benar dan setia mengikuti Yesus Kristus hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus Tuhan
Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu, engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-16 dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak ada lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu,
juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan, Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom. Tiada terasa kita sudah memasuki perayaan Minggu Adventus yang ketiga. Tidak berapa lama lagi kita akan merayakan sukacita dan kebahagiaan dalam memaknai lahir dan hadirnya Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita terus membenahi, membaharui kehidupan kita, menjaga hati kita, sehingga kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sejenak dalam rangkaian ibadah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, tiada henti-hentinya kami mau bersyukur, kami berterima kasih buat hari yang Tuhan jadikan untuk kami nikmati dalam ungkapan syukur, bahwa sungguh pemeliharaan dan kasih Tuhan begitu sempurna bagi kami. Ya Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus memasuki Minggu Adventus yang ketiga ini, kami bersama-sama mengikuti ibadah ini sebagai tanda bakti kami bersyukur kepada Tuhan. Kami akan membuka bagian daripada firman-Mu tentang janji-Mu ya Tuhan, yang Engkau nyatakan, yang Engkau genapi di tengah-tengah hidup kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Lukas pasal yang ke-1, Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga yang ke-38 akan menjadi dasar perenungan firman bagi kita yang saya bacakan demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang berbahagia mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah
kita mengucapkan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, kepada banyak orang, atau bahkan mungkin kepada orang-orang terdekat kita, pada suami, pada istri, pada anak-anak, saudara-saudara kita. Saya yakin kita pasti pernah menjanjikan sesuatu kepada mereka. Tentu saja ketika kita berjanji, kita akan berupaya untuk memenuhi janji kita. Tetapi tidak jarang pula kita tidak menepati janji itu. Entah kita tidak menepatinya karena sesuatu dan lain hal, karena terkendala, karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa mewujudkan janji kita. Atau bisa saja kita sengaja untuk mengingkari janji itu. Nah, demikian pun dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita juga pasti pernah dijanjikan sesuatu oleh seseorang atau oleh orang-orang tertentu yang ada di sekitar kita. Bagaimana perasaan kita ketika janji itu dipenuhi? Kita berharap pada janji itu. Tentu kita senang, tentu kita bahagia. Dan mungkin saja sebaliknya. Ketika janji itu diingkari, kita akan menjadi kecewa. Kita akan bersedih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak demikian dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Ia pasti tidak akan pernah ingkar. Seperti tema kita pada hari ini, Tuhan tak ingkar janji. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini, dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dan ayatnya yang ke-16. Di sana Tuhan berjanji mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati dasar pemberitaan firman dalam khotbah pada kesempatan hari ini, kita melihat bahwa janji Tuhan Allah kepada Daud dan keturunannya itu sungguh-sungguh diwujud nyatakan melewati kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa tidak. Dalam ayat yang ke-27 dari Lukas 1 ini dikatakan, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi bapaknya Yesus ini adalah Yusuf, dan Yusuf adalah seorang dari keluarga Daud. Sampai di sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, salah satu bagian dari penggenapan janji Tuhan Allah itu adalah ya dan amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentang janji Mesias yang hadir dan lahir di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebagai pembebas, sebagai penolong. Ketika kita hidup di dalam dosa, itu berarti kita hidup di dalam belenggu. Dan ketika kita hidup di dalam dosa, itu berarti kita kehilangan relasi yang baik, yang intim dengan Tuhan. Yang menghalanginya adalah dosa kita. Satu-satunya cara adalah melewati pengorbanan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu sungguh-sungguh akan digenapi melewati pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ketika ia menjumpai Yesus. Dalam ayat yang ke-32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya.
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja atas kehidupan kita. Ia yang berkuasa, Ia yang selalu ada di setiap suka maupun duka kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal lain juga yang bisa kita tangkap dan kita lihat dari teks ini adalah tentang sesuatu hal yang dianggap mustahil bagi manusia. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, nggak akan mungkin saya bisa melahirkan seorang anak, apalagi ini ada anak yang sungguh luar biasa. Tapi Roh Kudus yang akan memungkinkan itu terjadi. Demikian dengan saudara dari Maria, yaitu Elisabeth. Sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, ketika direlevansikan dalam kehidupan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, memasuki Minggu Adventus yang ketiga ini, kita belajar tentang Tuhan yang tak ingkari janji. Kita tahu bahwa janji Tuhan menyatakan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah ya dan amin. Janji penyertaan Tuhan yang sempurna itu juga adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita tentu merasakan dan menyadari bahwa tak selalu kita menikmati kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan dalam segala sesuatu. Ada kalanya kita terjatuh, kita menderita, kita terluka, kita menangis, kita bersedih. Tetapi apakah kemudian kita kehilangan pengharapan? Kita menjadi mundur. Kita lari dari kenyataan. Tidak. Kita ingat bahwa Tuhan kita penuh dengan kuasa. Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia ada untuk selalu menolong kita di setiap musim dan waktu. Belajar pula dari seorang yang dipercayakan oleh Tuhan. Ia menyampaikan mazmurnya dalam pergumulan sekaligus pengharapan kepada Tuhan. Seperti yang tertera dalam Mazmur pasal 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Satu pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita berada dalam penderitaan, ingatlah janji Tuhan bahwa Ia akan terus memegang tangan kita, merangkul kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak mungkin manusia yang menjadi begitu takut, begitu khawatir, bahkan kehilangan sukacita kebahagiaan dalam hidupnya karena peristiwa ini. Saudara, kita percaya kekuatan Tuhan akan menolong kita. Penyertaan Tuhan yang sempurna akan memampukan kita, sehingga kita tetap mampu bersyukur dalam segala sesuatu. Terlebih dalam memaknai hadir dan lahirnya Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Demikian dalam kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Agar kita tetap menjadi pribadi yang setia dalam pengharapan kita. Kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Kasih karunia-Nya yang Ia nyatakan bagi kita akan berlaku dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya dan saudara adalah milik kepunyaan Kristus yang diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau Tuhan tak ingkar janji dalam segala sesuatu. Kasih dan berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu senantiasa sempurna terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami pikir, itu yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sungguh ajaib Tuhan, cara-Mu mengasihi, memberkati, dan melindungi kami.
Ajar kami tetap dalam kesetiaan iman kami kepadamu, berpegang teguh pada Engkau sebagai pusat pengharapan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu. Pada saat ini kami bersatu hati, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Memasuki Minggu Adventus yang ketiga ini, biarlah hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sepenuhnya senantiasa ada dalam otoritas dan kehendak Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami senantiasa ada dalam pimpinan-Mu. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, sertai kami, kehidupan keluarga, rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara. Biarlah kami semua dalam lingkup kasih Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, berkati saudara-saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan boleh Tuhan karuniakan bagi mereka. Bagi mereka yang sakit terbaring di rumah maupun terbaring di rumah sakit, lawatan dan kasih Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Biarlah kesembuhan, kepulihan dalam nama Yesus menjadi bagian yang akan mereka terima. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Biar Tuhan memberkati kami semua. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Kami serahkan janda duda, yatim piatu, anak terlantar. Biarlah mereka senantiasa ada dalam perlindungan kasih-Mu. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan bersama dengan sekalian orang percaya dengan segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu menaikkan rasa syukur kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus.
karena kesehatan, pertambahan usia, dan segala keperluan serta kebutuhan kita selalu Ia sediakan bagi kita. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH, atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Yesaya 60 ayat 6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Doa persembahan. Ya Allah, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia bagi kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami menyerahkan diri kami seluruhnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.